Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K, terutama soal manajerial ya. Sobat semuanya bisa mengerjakan terlebih dahulu ya soalnya. Soalnya sudah saya sediakan di Google Form ya. Nanti bisa dikerjakan terlebih dahulu. Soalnya untuk linknya ada di deskripsi, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah dikerjakan, nanti sobat semua bisa melihat nilainya berapa di situ ya, salahnya di mana. Nah, untuk pembahasannya baru lihat video ini ya, jadi tidak terlalu lama untuk pembahasan kali ini ya. Kalau sudah mengerjakan, oke, kita langsung bahas saja soal yang pertama, yaitu kadang saya merasa lapar ketika jam kerja ya. Ketika jam kerja merasa lapar ini ya, terus maka yang saya lakukan adalah di sini yang pertama adalah yang A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian makan ya, baru makan. Yang B, meminta izin atasan untuk makan. Yang C, meminta teman menggantikan kerja sebentar. Terus yang pilihan D, ke pantry segera membuat makanan. Dan yang terakhir yang E, pergi ke warung terdekat untuk membeli makanan ya. Bagi sobat yang sudah mengerjakan Google Form di link, maka tentunya langsung sudah mengerjakan ya. Dan yang belum mengerjakan ya, saya beri waktu mungkin ya beberapa detik aja ya. Oke, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang tepat adalah yang A. Ya, kenapa? Di sini mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian baru makan. Loh, kenapa? Kan sedang lapar. Nah, ini kan kita profesional, tentunya kan kita kerja tidak cuma 1 hari ya kan. Dan kita sudah tahu pekerjaan kita akan membutuhkan waktu jam berapa dari jam berapa gitu kan. Istirahatnya jam berapa, maka kita tentunya ya harus prepare ya kan, harus profesional, prepare dulu. Kita harus makan terlebih dahulu biar pas jam kerja tidak lapar atau ya gitu. Kalau yang pilihan yang B, meminta izin untuk makan, ya nanti pekerjaan kita akan tertunda tentunya ya kan. Dan ini kita harus profesional dan harus mendahulukan hasil ya, hasil ya. Kemudian yang C, meminta teman menggantikan kerja sebentar. Nah, ini juga nggak bener ya kan ya. Ke pantai segera membuat makanan, ya tentunya meninggalkan pekerjaan. Ke warung terdekat untuk membeli makanan, nah sama, ini belum waktunya istirahat ya kan. Itu untuk soal selanjutnya. Ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah ya, memberitahu bahwa anak kita sedang sakit. Sikap Anda bagaimana? Ya. Yang A, segera kembali ke rumah. Yang B, pekerjaan kantor lebih penting. Yang C, meminta istri untuk lembur selesai. Yang D, melihat dulu kondisinya, apabila sakit parah segera kembali ke rumah. Yang E, sudah ada istri dan pembantu di rumah ya. Kira-kira jawabannya apa teman ya? Ya, jawabannya yaitu yang D, melihat dulu kondisinya, telepon dulu gimana, sakitnya parah apa enggak. Nah, kalau memang parah ya kita baru kembali ke rumah ya. Nah, kalau segera kembali ke rumah berarti kita lebih mementingkan kepentingan pribadi gitu ya, sedangkan kita itu harus lembur ya, kita harus profesional. Pekerjaan kantor lebih penting ya, memang penting, cuma kan anak kita sakit. Nah, bagaimana biar dua-duanya itu berjalan ya, dua-duanya berjalan, tidak ada yang bermasalah gitu ya. Meminta istri untuk lembur selesai ya ini juga kurang tepat ya, karena kan kita juga harus lihat nih seberapa parah anak kita ya sakitnya, karena gitu. Kemudian sudah ada istri dan pembantu di rumah juga kurang tepat ya, karena kita juga harus tahu keadaan anak kita ya. Berarti jawaban yang tepat adalah
yang D, teman-teman. Soal selanjutnya, Anda adalah ASN melalui jalur PPPK resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Jadi kepalanya itu kerabat kita. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Maka sikap Anda ya ini kita dihadapkan kita ternyata nggak lulus dan orang tua kita ya nyokok lah istilahnya ya. Dan padahal kita itu sangat nggak seneng nih kita memerangi korupsi. Nah, bagaimana sikap kita? Yang A, menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana, dan aktif di organisasi kemanusiaan. Ya, jadi kayak kita merasa bersalah terus kita bersedekah biar kesalahan kita tertebus gitu ya. Ya, ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. Aduh, ini berarti orang tua kita dilaporkan ke polisi ya. Kurang tepat ya. Kemudian yang C, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Kita simpan dulu ya. Yang C, menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat ASN. Ya ini alasan saja kita ya kurang tepat. Yang terakhir, meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang ya. Berarti juga lapor polisi ya gitu ya. Oke, kurang tepat juga. Ya, cuma jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, mengakui kecurangan orang tua dan menunggu keputusan instansi. Ya kita tunggu nih keputusan instansi ya, mau diapakan selanjutnya kan seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Saya memiliki masalah pribadi dengan rekan kerja saya. Pada suatu hari saya harus menjadi rekan dalam satu kelompok dengan orang yang saya benci ya. Nah, ini di sini kita dihadapkan pada masalah pribadi ya, sedangkan kalau kita bekerja itu harus profesional teman-teman ya. Maka kita harus profesional ya. Yang A, menolak untuk berada dalam tim tersebut. B, menyelesaikan pekerjaan yang ada di tim dengan orang tersebut secara profesional. Yang C, tidak mau terlibat dalam menyelesaikan tugas dan membiarkan orang yang saya benci melakukan pekerjaan sendirian. Kemudian yang D, menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa lipatan orang yang saya benci. Dan yang E, minta bertukar tempat dengan rekan kerja dari tim. Nah, kalau yang jawabannya A, salah ya teman-teman ya, karena kan ini nggak profesional banget itu ya. Kemudian yang B, kita menyelesaikan pekerjaan yang ada terus secara profesional lah. Kemungkinan ini jawabannya ya. Nah, kita yang lihat dulu yang C, tidak mau terlibat. Nah, ini jelas salah ya. Berarti nggak profesional. Menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa melibatkan orang yang saya benci juga tidak profesional. Minta bertemu. Nah, ini tidak. Intinya kita harus profesional teman ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita ya anggap saja kita itu robot gitu ya, tidak punya masalah dengan orang, gitu, nggak punya perasaan gitu ya. Harus profesional gitu ya. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang B, menyelesaikan pekerjaan yang ada di tim dengan orang tersebut secara profesional. Dan pertanyaan selanjutnya, saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka yang Anda akan lakukan adalah A, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut. Ya, ini kita kayak ketakutan kalau ini ya kita menanggapi gitu ya. Ini kurang tepat. Yang B, saya akan berusaha menemukan penyebar isi itu dan membuat perhitungan dengannya ya. Ini mungkin kalau jawaban sesuai dengan hati nurani kita ini ya teman-teman ya, kita marah-marah gitu. Siapa sih yang menyebarkan isu dan kita ingin membalas sana. Tapi kalau dalam tes nanti jangan ya, kita anggap saja kita ya
Jadi kayak tadi gitu, profesional banget gitu ya, kayak robot gitu ya, tidak punya perasaan gitu ya. Ya, oke. Nah, ini enggak ya teman-teman ya. Saya akan membiarkan karena nanti juga akan hilang dengan sendiri. Nah, ini berarti kita kayak pasrah gitu ya. Oh ya jangan juga terlalu pasrah gitu ya. Nanti dikira betulan yang apa yang dituduh oleh atasan, oleh orang lain kepada kita kan ya gitu ya. Nah, yang D berusaha menjelaskan keadaan. Nah, ini berusaha menjelaskan, ini jawabannya ini teman-teman. Ya, apapun ya kita harus jelaskan ya. Kemudian kalau yang E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Nah, ngapain meminta? Nah, berarti ini kayak ketakutan gitu ya. Ya, jawabannya adalah D, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Lanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya panjang teman-teman ya. Kalau sudah mengerjakan ya, nah, kita bahas saja. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Nah, kita sudah menjelaskan dengan baik gitu ya. Ternyata berulang kali pun ibu itu tidak paham bagaimana ya. Nah, ini pelayanan ya. Pelayanan publik. Jawabannya apa? A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Nah, padahal kita kan sudah menjelaskan dengan bahasa yang mudah. Nah, tapi ibunya belum paham juga ya. Yang B, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya ya. Ini juga sudah kita lakukan dan kita tidak mungkin mengurus proses pengurusan ya kan harus menyiapkan beberapa dokumen ya, ada misalnya ada fotokopi KK, fotokopi ini, itu kan nggak mungkin, kita sedang bekerja ya, maka jawabannya nggak mungkin ini. Kemudian yang jawaban C, menjelaskan secara perlahan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut yang dengan bahasa yang santun agar ibu paham maksud dari apa yang Anda. Ini juga sudah kita lakukan, tapi masih belum paham juga ya, maka jawaban salah. Kemudian yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan. Nah, ini mungkin ya teman-teman ya. Kita lihat dulu yang terakhir. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Nggak mungkin juga nih, berarti kita nggak profesional ya. Maka jawabannya yang D, meminta memanggil salah satu anggota keluarga. Toh ibu itu kita sudah bolak-balik ngomong dengan bahasa yang gampang, yang santun, tuh nggak paham terus. Nah, maka nggak mungkin selesai. Padahal kan sang ibu ini sedang cepat-cepat biar anaknya mendapatkan pertolongan biar tidak bertambah parah sakitnya ya. Maka jawabannya D. Lanjut. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A, memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan. Perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Nggak mungkin ya, semua customer keinginannya harus dipenuhi, nggak mungkin, tidak mungkin, terbatas perusahaan ya. Kemudian yang B, mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Nah, ini berarti kita bisa saja ya kita skip dulu. Yang C,
mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan Anda. Nah, padahal kurang ya, 50% ya, ini bisa saja, cuma kan massal. Nah ini nanti perusahaannya bangkrut dong ya. Enggak. Yang dia memberikan usul agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil dan menyusui dan siap. Kita keep dulu. Mulai agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Nah ini nggak mungkin juga nih, perusahaannya bangkrut ya. Nanti jawabannya apa? Antara B dan D. Kalau yang B mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Ya ini berarti ada, padahal semua customer kan harus kita layani ya. Sedangkan yang D mengusulkan perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu. Nah menurut saya jawabannya ini teman-teman ya. Karena apa? Kalau yang ini berarti sedangkan semua customer kan butuh dilayani ya. Kalau fasilitas khusus kan berarti nanti ya kita semuanya dilayani gitu ya, tapi ada fasilitas khusus untuk ibu hamil, menyusui dan lansia. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang Anda lakukan? Nah, apa ini teman-teman? Ya. Yang A memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Ya kita keep dulu. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Ya bisa saja ya teman-teman ya. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya untuk kemudian kamu tinggal, bisa saja. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya, bisa saja. Mengantarkan ke tempat yang dia tuju baru absen. Nah kalau ini enggak teman-teman ya, karena nanti kamu terlambat itu ya. Ya maka apa jawaban yang paling tepat yaitu ini teman-teman, memberitahu arah tempat layanannya saja ya. Ini nilai yang tertinggi ini ya. Ini memang ada nilainya semua ya untuk ini, tapi yang paling tinggi nilainya ini. Karena kan itu Bu ke situ. Nah, kalau menyuruh menunggu karena petugas belum hadir bisa, cuma kan nggak tahu nih petugasnya yang mana, tempatnya yang mana. Jadi kita langsung arahkan saja itu di situ, monggo untuk pelayanan apa misalnya di situ ya. Nah, oke, kalau yang menyapa ibu dan menanyakan keperluannya ya nanti juga terlalu lama ya gitu ya, terlalu lama. Kadang terburu-buru. Mengajak ikut ibu itu untuk kamu absen. Nah, nanti ibunya menyusahkan ibunya ya. Diajak kalau tempatnya dekat, kalau tempatnya jauh kasihan juga. Oke, maka jawabannya cukup memberitahu tempat layanan tersebut. Toh bukan kita petugasnya itu ya. Selanjutnya. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda, namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan kedepannya. Sikap Anda ya. Yang A mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampak terhadap perusahaan. Ya ini padahal kan kita sudah ditolak gitu ya, kurang mendukung ya, ini kurang tepat. Sudah jelas
Yang B, mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar terima. Nah, ini hanya melobi ketua rapat, padahal dari divisi lain sudah nggak mendukung ya. Ini kurang tepat. Yang C, membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Ya, ini kita keep dulu. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Ya, ini kan nggak mungkin juga kan, sedang berlangsung rapat dan ini tentunya butuh waktu gitu ya, nggak mungkin langsung menemukan ide gitu ya. Kemudian yang terakhir, merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan, nah gimana mau detail sudah nggak didukung gitu ya. Nah, yang tepat adalah kita mencari jalan tengah teman-teman semuanya, mencari jalan tengah kepada teman-teman kita ya. Ya, kita membicarakan dengan divisi lain ya, kan kita divisinya banyak nih ya, jadi jalan tengah untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Jadi gagasan yang kita punya kita padukan dengan gagasan dari divisi-divisi lain. Nah, ini jawabannya ini. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, teknologi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi tersebut ya. Jadi di sini masalahnya adalah ada hal negatif yang ditimbulkan. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan karyawan untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda seorang pemimpin di perusahaan tersebut? Nah, ini kita sebagai pemimpin nih ya. Yang A, mempelajari teknologi tersebut kemudian menerapkan pada perusahaan. Nah, ini ya salah kan, karena ada hal yang negatif. Kalau kita langsung terapkan nanti tidak sesuai dengan tujuan perusahaan ya, tentunya kan akan mendapatkan dampak yang buruk. Kemudian yang B, menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi. Nah, ini juga tidak ada batasan. Kemudian yang ini membuat batasan pada teknologi tersebut agar tidak ada kemudian menerapkannya. Nah, ini jawabannya ini teman-teman ya, karena kan membuat batasan terlebih dahulu ya, baru kita terapkan pada perusahaan kita ya. Yang D, akan mempelajari membuat batasan kemudian menerapkan pada perusahaan. Nah, ini kan baru akan mempelajari ya. Salah. Mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi tersebut dan bagaimana pembatasan dan menerapkan pada perusahaan. Ini juga masih dalam tahapan mencari informasi ya. Nah, kita harus membuat batasan berarti kita sudah menguasainya ya teman-teman ya. Itu saja teman-teman ya, soal manajerial kita yang kita bahas ya. Ini untuk pertama ya, silakan kalau ada hal-hal yang kurang pas bisa berkomentar ya teman-teman. Itu saja, sekian, terima kasih, see you next time, bye.